ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya di antara tanda-tanda karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat besar adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Yang hujan tersebut dia menghujani bumi, menghujani manusia, menghujani tanaman-tanaman, semua yang ada di dalam bumi. Dan telah banyak ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang berbicara besarnya nikmat hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya air hujan itu adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan air dari langit, yaitu air hujan yang penuh dengan kebersihan. Begitu juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu air hujan, itu air yang penuh dengan keberkahan dan juga air dengan di dalamnya rizki. Allah menghimpun dalam satu ayat. Allah mengatakan di dalam surat Qaf, Allah mengatakan, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan." Dan kami turunkan air dari langit, yaitu air hujan, mubarakan, penuh dengan keberkahan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan ketika air itu diturunkan, tumbuhlah banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan kalian panen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadij. Dan pepohonan-pepohonan di antaranya pepohonan kurma, mereka matang. Rizqun lil ibad. Dan air itu juga air yang rizki diberikan kepada hamba-hambanya. Wa ahya bihi al-ardh wa ahya bihi baldatan mayyitah. Dan air tersebut dapat menghidupkan tanah yang tandus, yang mati. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum." Dan dialah Allah Azza wa Jalla, hanya sendiri Dia yang menurunkan air dari langit bagi kalian. Di antara kalian dijadikan minum, syarabun, wa minhu syajarun fihi tusimun, dan ada dijadikan sebagai pepohonan-pepohonan itu menjadi subur. Yunbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat. Dan dengan air diturunkan tersebut, semua tanaman-tanaman itu akan tumbuh. Di antaranya disebutkan ada zaitun, begitu juga ada pohon kurma, dan begitu juga ada anggur-anggur. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tidakkah mereka orang-orang tersebut berfikir tentang hal itu? Sungguh manfaat dari hujan sangatlah banyak, ikhwatal iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk merenungkan tentang hikmah diturunkannya hujan tersebut. Coba perhatikanlah di dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang hari, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan juga kapal laut yang ada di perlautan mereka dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu manusia mengambil manfaat. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma'i, dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dari langit untuk kalian. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan tanah yang tandus, yang mati itu menjadi hidup. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan setelah itu kalian akan menebarkan hewan-hewan kalian. Wa tasrifur riyah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang menjalankan angin-angin. Was-sahabil musakhkhari bainas sama, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur awan-awan tersebut dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Tanda-tanda tersebut itu agar manusia itu berfikir, biar belajar, biar faham bahwasannya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, jika seseorang dia ingin dipuji oleh Allah atau ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia harus merenungkan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciptaan tersebut itu hujan. Di antara ciptaan tersebut adalah hujan. Di antara perkara hikmah ikhwatal iman, di balik diturunkannya nikmat hujan, yang dengan hujan tersebut Allah menyuruh kita berfikir, belajar, bertafakur, bertadabur. Kurang lebih ada 3 hikmah, yang dari mana hikmah-hikmah tersebut masih banyak. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghimpunnya hikmah tersebut di dalam firman-Nya. Di dalam surat Al-Hajj, Allah sendiri yang mengatakan, dari ayat 5 sampai ayat ke-7, Allah mengatakan, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Kamu lihat bumi itu kering jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Dzalika bi annallaha huwal haq, dan itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha hak, yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan Allah Subhanahu wa taala dia menghidupkan yang dia dahulunya mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak, maha mampu atas segala sesuatunya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang pasti kepada kalian. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian di dalam kuburnya.
Ikhwatal iman, dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan ada 3 fungsi hujan itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang pertama, tadi Allah mengatakan wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak, Allah itu maha mampu. Lihatlah ikhwatal iman, hujan dia adalah makhluk yang menakjubkan, bukan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan tersebut. Dan lihatlah, kalau kita perhatikan, ada di mana Allah menyebutkan detail sekali bagaimana proses hujan itu turun kepada kita. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 43, Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yang terjemahannya adalah, tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah itu mengarahkan awan tersebut secara perlahan-perlahan. Kemudian dia mengumpulkannya, lalu menjadikannya dia bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan itu akan keluar dari celah-celah tersebut. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yang dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka dia akan menghujani atau menimpakannya butiran-butiran es tersebut kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan kita. Ikhwatal iman, selain itu Allah juga Subhanahu wa taala menurunkan hujan tersebut dengan rasa yang tawar, dan tidak asin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun?" Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah air tersebut yang kalian minum itu kalian yang turunkan atau kami yang turunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami itu mampu, kami akan rubah itu air, kami akan jadikan air tersebut itu menjadi asin. Maka apa kamu tidak bersyukur kepadaku? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah, hujan tersebut rasanya tawar. Kalau sekiranya rasanya asin, maka ikhwatal iman, kita akan binasa. Selain itu, ikhwatal iman, hujan tersebut turun dalam bentuk butiran-butiran kecil, tidak turun langsung dalam bentuk kumpulan air seperti danau yang turun ke atas muka bumi. Karena jika demikian ikhwatal iman, sungguh kita akan binasa, kita akan hancur. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu di dalam akhir ayat itu Allah mengatakan wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia maha berkehendak dan maha mampu atas segala sesuatunya. Adapun hikmah yang kedua, jika kita memperhatikan hujan yang nanti turun atau sedang turun, ya, itu mengingatkan kita ikhwatal iman bahwasannya nanti itu akan ada hari kebangkitan. Akan ada hari kebangkitan. Yang dimana Allah mengatakan wa annahu yuhyil mauta, bahwasannya Allah dia menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang telah mati. Dan tentang ini Allah sudah banyak ingatkan dalam firman-Nya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Qaf ayat 9 sampai ayat 11, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, dan kami turunkan air dari langit yang penuh berkah, yang dimana dari itu dia akan ditumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan kalian memanennya. Kemudian di akhir ayat tersebut menyebutkan wa ahyayna bihi baldatan mayyitah, dan kami hidupkan tanah yang tandus tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya akan ada hari kebangkitan ketika seseorang sudah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka ikhwatal iman, ya, dengan diturunkannya hujan, kita melihat bumi yang tadinya kering, tandus, tiba-tiba bisa hidup kembali subur. Hal ini untuk mengingatkan kita semuanya bahwasannya kita yang saat ini masih hidup suatu saat akan meninggal dunia, dan pasti akan meninggal dunia, dan pasti setelah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tadi di akhir ayat Allah menyebutkan wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat tersebut itu pasti datang kepada kalian dan tidak ada keraguan kepadanya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan yang sudah mati di dalam kuburnya. Ikhwatal iman, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di atas bumi, di bumi ini. Manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka dengar, atas apa yang mereka ucapkan, dan atas apa yang mereka komentari. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, hikmah yang terakhir yang akan kita ambil, yang ini adalah yang terpenting bagi kita. Ikhwatal iman, renungkanlah bahwasannya di saat diturunkannya hujan, sadarkah kita bahwasannya Allah itu mengatakan kepada kita, dzalika bi annallaha huwal haqq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha benar, Tuhan yang satu, Tuhan yang maha benar. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Adapun yang selainnya itu tidak layak untuk disembah. Yang bisa disembah ikhwatal iman hanyalah yang bisa mengatur hujan, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan. Dialah satu-satunya yang bisa melakukan itu atas seluruhnya. Maka dari itu ikhwatal iman, setelah menyebutkan tentang hujan, Allah itu menutup ayatnya dengan mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Dialah Allah, yaitu Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha hak. Dan begitu juga ini dilengkapi di dalam firman-Nya yang lainnya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu Tuhannya satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Kemudian Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Terus panjang Allah menyebutkan, mengingatkan kita, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi, Allah sebutkan satu-satu. Kemudian Allah menyebutkan di tengah-tengah ayat tersebut, wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan air, Dia saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang dari langit, yaitu air hujan, yang dimana air itu menghidupkan segala yang mati, yang dahulu dia tandus, kalian kesulitan. Oleh karena itu, ikhwatal iman, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka ikhwatal iman, Allah itu maha mampu atas segalanya. Bisa saja menjadikan Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut itu berubah, bukan menjadi hujan yang rahmat lagi, tetapi menjadi hujan adab. Menjadi hujan yang adab. Sebagaimana ini sudah disejarahkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Al-Qamar, yang dimana Nabi Nuh alaihi salam dia berdoa kepada Allah, yang dia itu sudah tidak mampu mendakwahi kaumnya.
Allah mengabadikan di dalam surat Al-Qamar, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguh aku itu sudah tidak mampu. Aku itu sudah kalah terhadap kaumku. Fantasir. Ya Allah, menangilah aku." Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir." Kemudian ketika setelah doa tersebut Nabi Nuh, kami bukakan dari langit pintu-pintu tersebut air yang deras sekali. Wa fajjarnal ardu uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Kami pun ketika air tersebut jatuh ke muka bumi, dia menyemburkan banyak mata air. Hingga apa yang terjadi? Air tersebut itu berkumpul. Semua semakin banyak dan menjadilah bencana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kenapa Allah menurunkan hujan dengan sangat deras tersebut? Tidak lain ikhwatal iman, hujan tersebut ini diturunkan kepada kaumnya Nabi Nuh itu untuk mengadab mereka, untuk membinasakan mereka. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yang berkehendak itu bukan Allah, yaitu mereka mengatakan bahwasannya ada yang paling kuat selain Allah, wal iyadu billah. Bahkan ikhwatal iman, bukan hanya menjadikan hujan tersebut itu deras turunnya, bahkan dalam ayat yang lain Allah itu sangat mampu tidak menurunkan air, tetapi Allah menurunkan dari langit yaitu hujan-hujan batu. Sebagaimana ini yang didapatkan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, yang dimana kemaksiatan itu sudah merajalela. Kemaksiatan sudah merajalela, gay dan homoseksual merajalela. Akhirnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan dari langit ya hujan. Hujan apa? Hujan batu yang penuh dengan api. Fandur kaifa kana aqibatul mujrimin. Coba perhatikanlah, tidakkah kalian memperhatikan kisah tersebut bagaimana dari akhir kesudahannya? Sungguh ikhwatal iman, hal tersebut adalah buruk kesudahan bagi orang-orang yang dia sudah diingati tetapi dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tatkala kita ikhwatal iman melihat hujan turun dengan begitu derasnya, hendaknya kita ingat bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang menurunkan hujan saja. Dan ikhwatal iman, lengkapilah nikmat tersebut dengan berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, atau di dalam riwayat yang lain, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, dengan rahmat Allah kami diturunkan hujan yang penuh dengan kebaikan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan ketahuilah tatkala ketika hujan itu tak turun kunjung, maka hendaknya kita bermuhasabah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hujan tersebut itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemaksiatan kita semuanya. Dan ketahuilah bahwa ikhwatal iman, yang menurunkan hujan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqimis shalah.